sekarang yang akan kita pelajari adalah perhitungan biaya dan akumulasi biaya, di mana di sini akan dibahas mengenai jurnal-jurnal disertai dengan ilustrasinya. Nah, sebelum masuk, saya tekankan kembali, dalam biaya produksi ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan juga BOP lainnya. Kita masuk ke ilustrasinya. Untuk pembelian bahan, ya, membeli bahan 100 terdiri dari 60 bahan baku dan 40 bahan penolong. Jurnalnya langsung digabung saja tanpa peduli yang mana bahan baku, yang mana bahan penolong. Tetapi ini kembali lagi tergantung dari akuntansi yang digunakan. Ada yang langsung dipisah, ya, bahan baku ada akunnya tersendiri, ada bahan penolong yang akunnya tersendiri. Tapi karena kita belajar dasarnya terlebih dahulu, ya, di sini kita belum membahas mengenai harga pokok proses maupun harga pokok pesanan. Jadi kita belum mengenal metodenya, ya. Kita masih dalam tahap pembelajaran bentuk-bentuk jurnalnya terlebih dahulu. Jadi secara simpelnya bahan baku dan bahan penolongnya kita gabungkan, berarti bahan pada kas atau utang usaha. Ini utang usaha ya, bukan utang dagang. Makanya saya ralat. Kas digunakan kalau yang kita beli itu dilakukan secara tunai, dan utang usaha kita jurnal kalau kita membeli 100 ini secara kredit atau kita belum membayar atau secara berhutang. Bahan itu aset, ya, maka dari itulah bertambahnya di debit. Sedangkan kas itu aset, kalau berkurang berarti di kredit. Lalu pada saat bahan baku digunakan, berarti barang dalam prosesnya bertambah, bahannya berkurang. Nah, karena bahan bakunya tadi 60, berarti di sini tertera 60 dalam artian seluruh bahan yang kita beli tadi itu digunakan. Tetapi kalau bahannya yang kita gunakan hanya 30, berarti yang kita jurnal hanya 30-nya saja. Sedangkan saat bahan tidak langsung yang digunakan atau bahan pembantu atau bahan penolong yang kita gunakan, sisi debitnya itu bukan barang dalam proses tetapi biaya overhead pabrik. Jadi kita sudah bahas dari video sebelumnya, kalau biaya overhead pabrik ini terdiri dari bahan tidak langsung atau bahan penolong atau namanya bahan pembantu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga kalau BOP lainnya. Itu sisi debitnya pasti biaya overhead pabrik. Nah, dalam kasus ini adalah bahan tidak langsung atau bahan penolong. Makanya sisi debitnya adalah biaya overhead pabrik pada bahan. Berarti bahannya sudah digunakan semua karena di sini posisi kredit 60 bahan baku, dan posisi di sini bahan di kredit juga berupa bahan tidak langsung atau bahan penolong. Jadi bahannya sudah terpakai semua. Lalu perhitungan gaji dan upah ini terkait dengan tenaga kerja, di mana di sini gaji sebesar 50. Ini total gajinya. Ada gaji pegawai pabrik yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar 30 dan gaji mandor. Mandor ini adalah tenaga kerja tidak langsung. Bisa dicek di video sebelumnya, di mana tenaga kerja tidak langsung ini contohnya ada mandor, ya, gaji mandor, ada gaji manajer, ada gaji satpam, gaji cleaning service, dan juga masih banyak pegawai-pegawai lainnya. Nah, pada saat kita menjurnal sama seperti bahan tadi, ya, gaji dan upahnya langsung kita gabungkan, totalnya 50. Di sini utang gaji dan upah. Ini seandainya kalau belum melakukan pembayaran. Sebagai contoh, tanggal 1 itu kita alokasikan terlebih dahulu, tanggal 2 baru kita bayar gajinya. Tapi bisa jadi tanggal 1 itu langsung pembayaran. Kalau langsung saat pembayaran berarti gaji dan upah pada kas. Tapi kalau besoknya baru bayar berarti kita masih mencatatnya sebagai utang gaji dan upah. Esok harinya pada saat pembayaran gaji barulah utang gaji dan upah pada kas senilai 50. Ini jika
saat pembayaran. Lalu distribusi gaji. Nah, karena kita sudah tahu mana gaji yang untuk tenaga kerja langsung, mana yang tidak langsung, pada saat kita mengalokasikan ke tenaga kerja langsung, itu berarti kepada barang dalam proses, pada gaji dan upah. Nilainya 30. 30 ini dari di sini. Tenaga kerja langsungnya kan 30, dibayar gajinya. Dan sudah kita alokasikan ke barang dalam proses. Sehingga barang dalam proses ini akan bertambah 30. Lalu tenaga kerja tidak langsungnya sama seperti tadi ya, seperti bahan tidak langsung itu debitnya adalah biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabriknya yang bertambah. Sedangkan kalau yang langsung baik bahan langsung maupun untuk tenaga kerja langsung itu barang dalam prosesnya yang bertambah. Lalu berikutnya ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini biaya overhead pabrik ini banyak contohnya ya. Tadi sudah kita bahas ini biaya overhead pabrik semua ya, tentang maaf yang ini bahan tidak langsung ini biaya overhead pabrik, lalu tenaga kerja tidak langsung ini biaya overhead pabrik. Selain itu juga ada biaya overhead pabrik lainnya, contohnya membayar listrik pabrik 10. Nah, kalau membayar listrik pabrik 10, kalau kita kenal waktu pengantar akuntansi biasanya kita jurnal beban listrik pada kas. Nah, debitnya bukan lagi beban listrik karena kita sudah mengklasifikasikannya sebagai biaya overhead pabrik. Jadi bisa kita tulis biaya overhead pabrik pada kas, nilainya 10. Lalu kita catat yang kedua, mencatat penyusutan. Penyusutan biasanya kita jurnal dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kembali lagi debitnya diganti biaya overhead pabrik. Jadi kalau mau dibuat satu persatu ini biaya overhead pabrik pada kas nilainya 10 untuk mencatat yang listrik. Lalu untuk mencatat yang penyusutan, biaya overhead pabrik pada akumulasi penyusutan pabrik nilainya 15. Lalu untuk asuransi, biaya overhead pabrik pada asuransi dibayar di muka nilainya 10. Karena debitnya sama semua, jurnalnya berarti boleh kita gabungkan. Berarti totalnya biaya overhead pabriknya 35. Lalu di sini ada pembebanan BOP. Kembali lagi bagi yang sudah paham dengan BOP ini ya, pada intinya BOP ini nantinya ada dua. Ada yang namanya BOP sesungguhnya, ada yang namanya BOP dibebankan. Karena ini hanya sekedar untuk mengenalkan jurnal saja, di sini kita abaikan adanya BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan. Nah, sekarang kalau pembebanan BOP berarti biaya overhead pabriknya di kredit, debitnya adalah barang dalam proses. Tapi ini nantinya akan kita pelajari lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari awal, barang yang sedang diproses totalnya 185. Dapat dari mana 185? Kita lihat dari jurnal sebelumnya. Barang dalam proses yang pertama itu ada di sini mencatat tentang bahan baku totalnya 60. Berarti angka pertamanya 60. Lalu gaji dan upah total barang dalam prosesnya 30. Lalu biaya overhead pabriknya masuk dalam proses totalnya 95. Maka ditotalkan dapatlah 185. Jadi di sini saya terangkan barang dalam proses itu intinya yang diproses membutuhkan biaya. Di mana biaya itu adalah biaya produksi yang kita kenal, ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja langsung dan juga ada biaya overhead pabrik. Ya, di sini jadi totalnya 185 adalah biaya yang kita proses. Barang yang kita proses, yang kita hitung biaya produksinya 185. Lalu dari 185 anggaplah ini untuk membuat beberapa barang dan tidak semuanya selesai. Yang selesai itu harganya nilainya 150. Sedangkan yang 35-nya belum selesai. Berarti yang sudah siap untuk menjadi barang jadi, anggaplah produk tersebut sudah selesai kita produksi ya, kalau sudah selesai berarti barang dalam prosesnya berkurang 150 dan berubahlah menjadi barang jadi.
Jadi barang jadinya di debit karena barang jadinya bertambah, sedangkan barang dalam prosesnya karena selesai berarti berkurang 150. Jadi dalam artian di sini sebelum adanya jurnal ini, barang dalam proses itu posisinya di debit 185. Karena ada jurnal ini, berarti barang dalam prosesnya berkurang 150. Karena berkurang 150, berarti sisanya itu 35. 35 ini akan kita jurnal seperti ini, jurnalnya sama kalau 35 ini sudah selesai. Nah, sekarang barang jadi dijual. Maksudnya barang jadinya sudah dijual, maka pencatatannya seperti ini. Nah, di sini ada kas pada penjualan, nilainya 200 sesuai dengan harga jual. Kalau kalian perhatikan ya, ini sama saja dengan metode perpetual karena yang kita pelajari di sini semuanya adalah metode perpetual. Dan yang namanya metode perpetual, kalau setiap melakukan penjualan, berarti pertama nyatat penjualannya, kedua mencatat beban pokoknya. Jadi kasnya bertambah, penjualannya bertambah, totalnya 200. Lalu barang jadinya karena sudah laku terjual, berarti dikredit 150. Nah, kalian lihat di sini, pada saat barangnya selesai, itu barang jadinya di debit karena barang jadinya bertambah. Nah, kalau terjual berarti barang jadinya hilang ya, karena kita jual. Makanya barang jadinya di kredit. Lalu muncullah beban pokok penjualan. Nah, itulah tata cara pencatatan jurnalnya. Kalau jurnal-jurnal lainnya konsepnya tidak terlalu beda jauh dengan kalau yang kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi bagian perusahaan manufaktur. Tetapi di sini saya tekankan kembali yang kita pelajari ini adalah jurnal dengan menggunakan metode perpetual, tetapi tanpa memperhatikan mana BOP sesungguhnya, mana BOP yang dibebankan. Untuk BOP sesungguhnya dan dibebankan akan kita bahas di materi biaya pesanan dan biaya proses. Itu saja, sekian dan terima kasih.